Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast Mobile. Dan alhamdulillah hari ini tim Rujuk Podcast bisa berkesempatan menyambangi kantor KONI Kota Bekasi. Dan alhamdulillahnya langsung diterima oleh Ketua KONI Kota Bekasi, yaitu Bang Ian Rasad. Assalamualaikum Bang Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan beliau hari ini, padahal padat banget nih beliau nih, abis goesan nih dengan komunitasnya, tapi masih berkesempatan nih Bang untuk podcast atau ngobrol-ngobrol dengan kita nih Bang ya. Iya Bang, izin Bang, kita kan sudah vaksin nih Bang, 2 kali gitu kan, apalagi Abang udah booster 3 kali gitu kan. Nah kita juga kemarin juga alhamdulillah, saya pribadi nih udah alumni juga Bang, soalnya imunnya udah kuat gitu Bang. Penyintas, kita ngobrolnya kayaknya enaknya buka masker aja ya. Oke. Tuh kan ganteng kan kalau Rujuk Bang Ian. Luar biasa nih Bang Ian. Kita mau ngobrol tentang Kota Bekasi ini yang sebentar lagi, besok nih tepatnya, tanggal 10 Maret 2022 yang akan merayakan ulang tahunnya atau hari jadinya yang ke-25 tahun. Nah cuman kita ngobrolin dari sisi prestasi olahraga di Kota Bekasi. Bicara Bang Ian, siapa sih yang nggak kenal bicara prestasi KONI Kota Bekasi 2 periode nih, dengan begitu banyak. Ini di sini juga banyak nih penghargaan, piala-piala begitu kan. Nah cuman mungkin kita ingin mendengarkan langsung nih dari Bang Ian, prestasi selama periode pertama dan sekarang periode kedua nih menjelang Porprov nih, apa saja yang sudah diraih oleh KONI Kota Bekasi gitu Bang? Ya, pada saya kan ini periode kedua. Oke. Jadi ukuran ya parameter keberhasilan KONI itu diukur pada saat Porprov atau Porda ya. Betul. Jadi periode saya itu Porprovnya di Kabupaten Bogor. Dan Kota Bekasi 5 besar. 5 besar ya? Iya. Waktu di Pakansari itu ya? Pakansari Bogor. Okay. Nah, itu ada Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi. Kota Bekasi. Ya, itu yang saya ingat semua. Oh, itu 5 besar luar biasa semua ya? Ya. Kota-kota yang memang dari sebelumnya, Porda sebelumnya kita mendapat medali 29. Nah, pada saat Porprov di Kabupaten Bogor, kita dapat medali emas 46. Dari 29 sebelumnya menjadi 46. 46. Wah, gitu kan. Tingkatnya luar biasa juga ya. Alhamdulillah ya. Jadi ada peningkatan. Gitu. Dan itulah ukuran prestasi kita. Dan jumlah cabur juga bertambah banyak. Jumlah cabur ya? Ya, pada waktu itu jumlah cabur kita cuma 36, dan pada saat kita Porprov di Kabupaten Bogor, kita sudah punya 45 cabang olahraga. Yang dipertandingkan waktu itu? Iya, enggak, yang ikut pertandingan. Yang ikut pertandingan. Jadi ada peningkatan lah dari jumlah cabur dan jumlah medali yang kita peroleh pada saat di Kabupaten Bogor. Karena pada waktu itu memang perolehan medali itu numpuk di Kabupaten Bogor. Karena setelah tuan rumah tuh gimana? Iya, tuan rumah. Jadi 200 lebih, dia 226 atau berapa saya lupa gitu kan. Jadi luar biasa Kabupaten Bogor. Luar biasa ya. Nah kalau misalnya kesempatan itu juga buat Kota Bekasi juga sebenarnya bisa juga sebenarnya. Iya. Ya kita mungkin setelah Porprov ini saya mau minta izin kepada Pak Wali Kota, apakah mungkin nanti setelah Porprov ini kita siap menjadi tuan rumah gitu, seperti itu. Nah kan Porprov yang akan datang kan ini di tahun ini juga. Tahun 2022 ini? Ya, di bulan November insya Allah itu. Itu ada beberapa tuan rumah. Ada Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung. Jadi berbeda formatnya dengan sebelumnya, yang cuma satu tuan rumah. Tuan rumah. Nah untuk 2022 ini ada sekitar? Ada 3 daerah jadi tuan rumah? Tuan rumah, tapi ada 6 penyangga. 6 penyangga. 6 penyangga. Ada 9 daerah kota di Jawa Barat ini sebagai penyelenggara Porprov ya. Gitu. Nah, ada keinginan buat kita bisa sih Porprov tahun 2026 itu di Kota Bekasi sih. Bisa ya? Ya. Proposal pengajuannya juga ya, tuh kita usulkan saja gitu kan. Iya. Kalaupun nanti dibagi gitu kan, ya, katakanlah Kota Bogor dengan Kota Bekasi gitu kan, itu bisa saja. Karena kalau satu daerah saja penyelenggaraan Porprov, sementara durasinya itu 4 tahun sekali,
kalau ada 27 kota kabupaten lama juga perputarannya. Bisa 100 tahun gitu. 100 tahun gitu ya. Dari 27 kota kabupaten gitu ketua. Betul. Iya. Nah, kembali lagi bicara prestasi, kan belum lama juga ada PON nih. Nah, Jawa Barat waktu itu kan menjadi juara umum ya, kalau nggak salah ya. Nah, Kota Bekasi salah satu penyumbang yang cukup besar nih ya untuk atlet-atlet di Jawa Barat begitu ketua. Ya, ada andil kita lah Kota Bekasi, di mana atlet Kota Bekasi yang tercatat itu ada 11 medali emas dari sekian cabang olahraga, ada 12 perak dan 18 perunggu. Hati-hati sumbangan ke Jawa Barat ya. Dan itu juga modal kita juga buat di Porprov nanti 2022 ini ya. Kalau di nasional sudah sebagai juara nasional, ya jadi ada ukuran juga ya, ukuran ya otomatis kalau tingkat Jawa Barat kan agaknya lebih mudah gitu kan. Betul. Untuk bisa menambah atau mempertahankan yang sudah kita dapat di Papua itu. Ini kan 2022 katanya target kita 3 besar nih katanya kan. Nah, 3 besar ini apakah nanti dari cabur-cabur tertentu atau mungkin dari semua cabur juga potensi yang ada di atlet-atlet Kota Bekasi begitu? Kita punya 56 cabang olahraga. Semuanya punya potensi untuk mendapatkan medali. Betul. Ya, harapan kita medali emas. Tapi ada beberapa cabang olahraga yang memang menjadi unggulan kita. Ya, artinya yang bisa ada prioritas lah di situ ya. Ada yang potensi lebih banyak kita medali emas gitu. Ada mana aja, cabur mana aja yang prioritas untuk Kota Bekasi ini? Ya, itu ada tinju, kita punya tinju, kita ada muay, kita ada angkat besi, kita ada sepatu roda, kita ada selam gitu kan. Wusu juga di situ menyumbang ya? Ada. Wusu ada juga. Dan yang lain tuh juga bisa mendapatkan medali emas. Yang lain juga ya? Karena 3 besar itu menurut hitung-hitungan minimal berapa tim kita medali itu yang harus diraih? 10% dari medali total yang direbutkan. Gitu kan. Nah, total berapa sih di tahun Porprov 2022 ini total medali yang diperebutkan? Ya hampir 800-an lah. 800 ya? Kalau nggak ada perubahan lain ya. Tapi kan ini memang masih mungkin ada perubahan karena ada beberapa cabur yang tadinya eksibisi bisa menjadi cabang olahraga dipertandingkan di dalam Porprov itu. Kita masih tunggu sih gitu kan gitu. Nah, itu kan otomatis akan menambah jumlah medali gitu, medali emas. Dan ya gitu patokan tadi. Kita paling tidak harus 10% lah. 10%? Kalau dari 700 berarti 70 lah. 70 lah. Amankan. Kalau ada 1000 ya kita harus 100 kan gitu. Nah, ini menarik ketua. Kalau bicara olahraga kan nggak terlepas dukungan dari beberapa pihak atau stakeholder gitu kan. Khususnya pemerintah Kota Bekasi nih. Nah, sejauh ini dukungan dari pemerintah Kota Bekasi untuk baik untuk kepada KONI-nya atau untuk Pengcapnya seperti apa nih ketua? Iya, tadi saya bilang bahwa kita tuh target 3 besar di Porprov tahun 2022 itu merupakan komitmen bersama antara KONI dengan pengurus cabang olahraga besar atletnya dan pemerintah Kota Bekasi. Jadi itu komitmen itu masih terjaga sampai saat ini gitu kan. Sampai saat ini saya bilang terjaga. Nah, kalau komitmen ini terus kita jaga sampai nanti pada saat Porprov, kami yakin bahwa 3 besar kita mampu untuk diraih gitu kan. Kita amin ya kita. Karena kita sudah punya hitung-hitungan sendiri dan kita memang telah melakukan banyak kegiatan, terutama kemungkinan dan sebagainya menyangkut perolehan medali gitu kan. Kan sebetulnya mudah saja karena kan kita tahu atlet kita ada kemampuannya di mana, atlet lawan di mana gitu kan. Jadi udah ada takaran hitung-hitungan ya, gitu ya, udah ada hitung-hitungannya. Kita udah punya hitung-hitungan dan kita mampu untuk meraih itu. Dan tentunya juga tadi tidak lepas dari support atau dukungan pemerintah itu sendiri. Karena di olahraga itu sangat berpengaruh juga sih. Iya, dukungan finansial ya, pemerintah ya. Nah, kemarin kan sempat ada informasi katanya kalau atlet yang peraih medali emas dapat bonus 200 juta, perak berapa ratus juta gitu. Ini kan motivasi juga nih ketua untuk para atlet sendiri untuk meraih hasil yang lebih maksimal gitu. Nah, memang pada beberapa tahun lalu kita sedang RAT gitu. Pak Wali Kota akan memberikan bonus kepada atlet kita yang memperoleh medali emas ya. 3
tidak menunjukkan perolehan medali lain. Oke, emas aja. Emas aja dulu ya. Emas dulu ya. Ukurannya kan emas kan. Iya. Akan diberikan 200 juta medali emas. 200 juta ya? Iya. Oke. 200 juta untuk satu orang gitu kan. Kuasanya satu emas 200 juta. Satu emas 200 juta. Ya. Jadi kan lumayan juga tuh, itu terbesar tuh. Kalau kayaknya daerah lain juga iri kalau misalnya atlet dapat emas 200 juta, cuman Kota Bekasi yang berani menawarkan itu, benar nggak Ketua? Benar. Jadi waktu kita Porprov atau Porda di Kabupaten Bogor itu, kita memberikan bonus 100 juta atau medali emas. Itu udah termasuk paling besar tuh. Ada beberapa daerah lain juga 100 juta, cuma kan daerah itu hanya beberapa medali yang didapat. Oke. Nah itu kawan rujuk tuh. Jadi apa janji dari pemerintah Kota Bekasi waktu itu masih dipimpin oleh Pak Wali Kota yang lama bahwa akan memberikan bonus 200 juta bagi peraih medali emas gitu kan. Apalagi sekarang yang menjadi PLT Mas Tri gitu kan. Masa nggak bisa untuk yang medali emas lebih tinggi gitu ya. Saya pikir Mas Tri juga punya komitmen itu. Iya, sama lah ya. Sama lah. Kepala daerah juga gitu ya. Jadi pada waktu Pak Rahmat Effendi bicara seperti itu kan otomatis harus mengikuti apa sustainable ya, berkelanjutan. Dan ini juga baik gitu kan untuk motivasi pada atlet kita. Betul. Bagaimana bisa punya prestasi baik dengan didorong juga bonus yang besar itu, gitu kan? Betul. Ini akan mengharumkan Kota Bekasi juga. Nah kembali lagi Kota Bekasi yang akan harum namanya. Harum Kota Bekasi. Betul Ketua. Nah dari Porprov nanti, ini kalau boleh di apa ya? Walaupun ini masing-masing punya rahasia lah. Ya. Mana sih daerah atau kota yang menjadi lawan berat buat Kota Bekasi untuk meraih medali gitu Ketua? Sebetulnya di Jawa Barat ini kalau kita perhatikan gitu ya, dan mungkin udah pada maklum dan tahu semua di dunia olahraga di Jawa Barat. Iya. Daerah-daerah yang unggul di Porprov itu ya letter B ya. Letter B. Oke. Ada Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor. Jadi B semua nih. Iya, B semua itu. B kan, semua betul ya. Bandung Barat gitu, B semua. Itulah menjadi pesaing lah ya. Kita gitu kan. Pesaing kita. Tapi insya Allah realistis 3 besar ini bisa tercapai gitu ya Ketua. Insya Allah tercapai. Siap. Kita break bentar Ketua ya. Oke. Baik Ketua, tadi kalau bicara nanti Porprov 2022 November ini Ketua. Tadi lawan beratnya kan letter B semua. Iya. Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat gitu kan, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Nah, ini artinya Ketua juga udah intip-intipan nih sebenarnya ya untuk daerah mana mungkin lemahnya di sini gitu kan. Ya, jadi tadi saya bilang letter B. Yang selalu punya prestasi banyak itu ukurannya dia juara umum, itu kebanyakan tuan rumah. Tuan rumah, iya. Jadi waktu Kabupaten Bekasi tuan rumah, juara umum. Kota Bandung, juara umum. Kabupaten Bogor juara umum, gitu kan? Betul. Gitu memang seperti itu. Karena barangkali gengsi tuan rumah itu besar. Jadi ya menyangkut anggaran juga sih sebetulnya. Anggaran lagi ya? Anggaran lagi. Jadi kalau tuan rumah itu anggaran pun menggelontorkan juga nggak sedikit. Nggak sedikit gitu kan, dengan berbagai cara gitu tuan rumah. Betul. Ya tapi kita nggak begitu juga sih Kota Bekasi. Artinya kita menargetkan ke 3 besar juga dengan realistis gitu kan. Artinya dengan anggaran yang kita dapat, ya kita juga memberikan satu pemahaman kepada para atlet kita, para pengurus cabur, bahwa kita ini mampu gitu. Dengan anggaran yang kita dapat dari pemerintah Kota Bekasi. Nggak serta-merta yang utama adalah sisi anggaran gitu kan. Tapi semangat patriotik kita ini juga harus kita mainkan. Karena Kota Bekasi kota pahlawan. Kota pahlawan, patriot gitu kan. Kembali lagi patri lagi. Ya kebetulan aja. Jadi teman-teman ya pengurus cabang olahraga termasuk atlet juga mereka siap gitu kan, artinya kita harus bisa mewujudkan itu karena prestasi buat atlet itu berkah sebetulnya. Betul. Jadi dengan punya prestasi itu apalagi
di event resmi seperti ya? ini, Betul. Berpengaruh positif buat si atlet itu sendiri. Pengembangan dirinya. Iya, jadi keberkahan itu mengikuti Betul, si atlet. Ya kan ada kemudahan-kemudahan. Yang jelas adalah atlet dapat bonus. Dapat bonus tadi yang Iya, pertama. Oke. Terus namanya di pemerintah Kota Bekasi, di masyarakat Bekasi ada, dan itu tercatat. Tercatat terus tuh ya. Tercatat terus kan? Oke. Dan itu memudahkan untuk ya kalau buat sekolah, Buat sekolah atau ada buat kerja dan sebagainya. Saya bilang sama atlet itu tadi, kalian jadi atlet punya prestasi itu ya keberkahan mengikuti. Jadi berkah itu akan mengikuti. Iya kan? Yang tadi didapat ya. Iya dapat. Apalagi kalau prestasi itu ditingkatkan sampai tingkat nasional, Betul. sampai internasional, wah udahlah, saya nggak perlu cerita kalian. Iya. Jadi itulah yang kita sampaikan kepada anak kita, gitu kan. Jadi atlet itu ya harus fokus, jangan tanggung gitu kan, karena keberkahan itu akan mengikuti kalau kalian punya prestasi. Tapi kayaknya kalau saya lihat nih atlet atau cabur yang ada di Kota Bekasi merasa terayomi dengan sosok ketua Bang Ian ini sendiri. Ya karena kita punya tim yang sama visinya. Sepisi ya. Iya, yang penting itu dulu ketua ya. Iya. Kalau namanya wadah atau organisasi itu ya harus punya sepisi yang sama. Visi yang sama gitu kan. Jadi kita membuat visi bersama-sama. Kita mau kemana gitu kan? Betul. Ayo kita harus lakukan, kita sampai ke sana. Tidak mesti harus saya guide, tapi juga teman-teman tahu arah kita yang kita tuju gitu aja. Betul. Oke. Nah ini Kota Bekasi kan udah 25 tahun ketua. Tadi kita udah bahas panjang lebar dari sisi prestasi. Nah mungkin ketua juga punya harapan nih buat kota kelahiran. Ketua kan lahir besar di Bekasi nih. Nah harapan ketua sebagai ketua KONI untuk Bekasi nih, Kota Bekasi di usia 25 tahun atau usia perak itu sendiri seperti apa ketua? Ya, ini terkait saya sebagai ketua KONI dan kita merumuskan apa yang menjadi visi misi kita untuk olahraga. Tapi tidak sebatas olahraga sebetulnya. KONI Kota Bekasi punya visi misi Bekasi berprestasi menuju kota industri olahraga. Gitu luar biasa. Jadi Bekasi berprestasi itu tidak melulu khusus kepada olahraga sebetulnya. Jadi bocah Bekasi ini gitu kan, orang yang tinggal di Bekasi, harus punya prestasi gitu kan. Harus menunjukkan prestasi. Ya, karena kita bicara olahraga ya pasti olahraganya harus punya prestasi. Nah, terus kita juga maklum lah teman-teman, sama juga kan kita sebagai warga Bekasi. Bekasi itu nggak punya destinasi wisata. Bekasi itu nggak punya sumber daya alam gitu kan. Betul. Pendapatan dari Bekasi dari mana? Kita juga nggak harus juga melulu dapat bantuan dari pusat dan sebagainya. Nah, kita butuh Bekasi ini satu tempat atau di mana orang banyak datang ke Bekasi. Orang tidur di Bekasi, orang jajan makan di Bekasi. Itu kan PAD-nya buat Kota Bekasi. Dan dari sektor contoh lah, saya kebetulan di PHRI. Dari hotel restoran itu kontribusi PHRI itu lebih dahsyat kepada pendapatan asli daerah. Untuk sumbangsi kepada PAD Kota Bekasi. Iya, karena kan itu kita butuh orang banyak datang ke Bekasi. Nah, ketika kita bicara tentang olahraga, kalau kita punya event di Kota Bekasi dan terus kita jadikan sebagai industri, itu kan banyak ikutannya juga. Iya. Ya kan? Pemasukan lagi-lagi banyak tuh. Iya, jadi banyak kita bisa bikin souvenir, terus orang pada datang semua. Otomatis kan orang jajan, makan, tidur dan sebagainya. Jadi itu makna industri itu di situ ya? Itu, kita jadikan olahraga sebagai industri. Iya kan? Gitu. Jadi dampak positif dari olahraga itu tadi. Ada sumber yang bisa kita dapat seperti itu. Nah, usia 25 kan kalau bicara kita sebagai manusia nih, usia yang udah beranjak dewasa atau udah meningkat dari remaja gitu. Nanti Kota Bekasi ini menurut pandangan ketua nih, apakah sudah artinya berkembang maju pesat atau mungkin saat ini masih ya butuh sokongan dukungan dari pihak lain juga gitu ketua? Ya, Bekasi ini saya bilang bukan penyangga sih ya. Bisa jadi sebagai gerbang juga, pintu masuk ke Jakarta. Dan gerbang juga pintu masuk ke Jawa Barat. Iya kan? Strategis banget sebenarnya. Strategis banget ya. Iya. Sisi lain gitu kan, gaya hidup Bekasi udah metropolitan gitu kan. Iya. Tapi kita kalau ke Jawa Barat kan belum merata pada persoalan itu. Nah, ukuran hidup kita udah
mirip Jakarta, masyarakat Jakarta, standar kita belum Jadi Jakarta. anak tongkrongan Jakarta kalau bisa dibilang sama anak tongkrongan Kota Bekasi hampir sama. Sama. Gitu. Nah, Iya. tapi dari sisi tadi saya bilang, Iya. dari sisi olahraga dan sisi kesejahteraan olahraga, Iya. standarnya kan kita beda, Betul. gitu kan? Jadi atlet kita dengan atlet Jakarta beda itu kesejahteraannya. Betul. Mereka lebih besar, lebih kecil, tapi kita sama. Nah, inilah tantangan sebetulnya buat kita, gitu kan? Jadi banyak anak-anak Bekasi, gitu kan? Lebih memilih daerah lain bahkan. Iya. Gitu. Karena Karena tergiur juga dengan tergiur Jakarta. kan ya? Iya, betul, Gitu, betul. ya. Tapi lambat laun juga pada akhirnya Akan kesadaran sendiri gitu ya? Oke. balik juga, banyak balik. Betul. Dan itu tidak sedikit, banyak sekali atlet-atlet prestasi yang di Jakarta itu memang domisilinya di Kota Bekasi. Di domisili Kota Bekasi. Ini memang tantangan buat kita. Gitu. Nah, ini menarik juga nih Ketua. Kita ibaratnya belakangan terakhir nih, Bekasi ini kan angin kenceng. Di mana-mana pohon tumbang nih. Iya. Kan? Kemarin juga katanya ada musibah juga gitu kan. Nah, itu dari sisi angin kencengnya. Sedangkan dari sisi pemerintahan nih, Kota Bekasi saat ini dipimpin oleh PLT nih, satu orang, ya kan. Nah, bagaimana Ketua punya pesan buat Mas Tri selaku PLT, bagaimana memimpin Kota Bekasi ke depan single factor gitu. Ya, Bekasi ini sudah sangat heterogen ya. Ya. Itu sangat heterogen ya. Terus masyarakat asli Bekasi juga tidak lebih banyak daripada masyarakat lainnya gitu kan. Tapi Bekasi adalah sebuah tempat yang nyaman buat semua warganya gitu kan. Karena punya toleransi yang tinggi gitu kan. Sebagai kota toleran. Toleransi, memang itu bukan sekedar jargon ya. Jargon ya. Tapi memang sebuah kenyataan yang kita rasakan seperti itu. Nah, itu sebetulnya modal buat kita. Betul. Buat pemerintah siapapun nanti yang jadi definitif gitu kan. Nah, ini Pak Tri nih sebagai PLT sebetulnya sudah sangat memahami sih tentang bagaimana masyarakat Bekasi gitu. Karena beliau juga kan berpengalaman juga. Berpengalaman. Ya kan? Dia udah sebagai tahu. kepala dinas di ibarat pemerintahan, kemarin juga wali kota gitu kan. Betul. Dan sudah banyak tahu lah asam garam Bekasi lah gitu kan. Betul. Dan sudah tahu lah bagaimana apa yang menjadi keinginan masyarakat Kota Bekasi. dan bagaimana Bekasi harus seperti apa beliau tahu. Oke. Gitu kan. Ya, saya pikir kalau kan mau berakhir juga nih. Gitu kan, Pak Tri sampai 2023 Oktober kalau nggak salah. Oktober kan gitu kan. Nah, memanfaatkan waktu yang Kurang lebih 1 tahun ini. 1 tahun ini kan, bisa ya 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Bagaimana bisa membuat satu atau fondasi yang bagus buat Bekasi gitu kan. Siapapun nanti yang melanjutkan gitu kan, ini kan menjadi kelanjutan dari apa yang dibuat oleh Pak Tri sendiri gitu kan. Biar menjadi legasi beliau juga kan, seperti Ada peninggalan yang dirasakan langsung masyarakat. Iya, gitu. kalau nanti masyarakat menginginkan beliau lagi kan juga nggak bisa nahan juga kan. Betul. Iya. Ini kalau udah Bang Ian yang ngomong kayaknya bakal terwujud nih. Nah, Bang Ian, walaupun tadi bicara Kota Bekasi, kota heterogen gitu kan, kota toleran juga kan karena mendapatkan penghargaan sebagai kota toleransi begitu kan. Nah, mungkin ada tantangan apa sih yang mungkin harus bisa terselesaikan oleh PLT saat ini sebelum definitif beliau gitu? Dan pesan untuk Mas Tri sendiri mungkin sebagai motivasi nih bahwa ini loh, salah satu warga yang kebetulan saat ini menjabat sebagai ketua KONI, ada pesan dan titipan dari masyarakat Kota Bekasi begitu, betul? Iya, ini kan kita nggak pernah tahu ya kalau hari ini Pak Tri jadi PLT. Betul. Gitu kan. Artinya urutan rangkaian itu bisa jadi Pak Tri jadi wakil lagi atau memang definitif sebagai wali kota gitu kan. Artinya dia mempunyai kewenangan yang lebih besar gitu kan. Jadi banyak juga yang harus dilakukan gitu kan. Apa yang masyarakat inginkan, saya pikir dia perlu juga banyak mendengar dari para tokoh gitu kan. Tuh. Jadi harus banyak silaturahmi dengan para tokoh untuk menyerap apa sih keinginan masyarakat gitu ya Ketua? Menyerap dari apa yang menjadi keinginan masyarakat. Nanti beliau tinggal mana yang diserap itu yang dijadikan satu kebijakan buat beliau melakukan satu langkah-langkah yang bermanfaat buat masyarakat banyak. Tapi juga kan dalam kondisi seperti ini biasalah
banyak yang datang, banyak yang memberikan saran, nasihat dan sebagainya, dan banyak pula yang punya permintaan. Jadi harus ada saringan, harus ada filter juga. Filter juga, betul ya. Gitu kan. Apalagi nggak lepas daripada bagaimanapun juga wali kota atau wakil wali kota itu adalah dari politik ya. Betul, jabatan politik. Ini memang kadang-kadang kepentingan partai politik, kepentingan sangat besar sekali. Besar sekali gitu. Tapi harus realistis juga melihat betul. Dinamika yang ada di Kota Bekasi. Harus bisa mengimbangi lah ya, mana kepentingan yang prioritas buat masyarakat, tapi tidak mengesampingkan partai politik sebagai penyokong juga. Saya pikir kalau sepanjang kepentingan masyarakat lebih terakomodir, otomatis itu adalah sebetulnya juga kepentingan politik juga. Tapi kalau kepentingan politik juga masyarakat tidak terakomodir, ini kan juga kontraproduktif. Betul. Saya punya pemikiran saya seperti itu, gitu kan. Tapi sudah banyak perubahan Mas Bro ini di lapangan menurut Pak Ketua. Iya, belum sih, tapi belum banyak perkembangan. Karena kan beliau juga masih PLT, belum mempunyai kewenangan yang penuh, gitu kan. Baru masih melanjutkan apa yang menjadi kebijakan Pak Rahmat Effendi kan, gitu kan. Nah mungkin nanti kalau sudah definitif gitu kan, nah itulah era baru, era baru. Jadi nggak ragu-ragu lagi beliau punya kebijakan. Jangan gitu. Seperti itu. Iya. Nah kalau bicara Ketua Ian nih, di KONI kan sangat mengayomi, ya kan, kepada semua cabur, semua atlet gitu. Nah masyarakat Kota Bekasi nih belakangan juga menginginkan Ketua Ian bisa mengayomi warga Kota Bekasi nih untuk terjun di eksekutif kepala daerah gitu. Nah, kalau mendapatkan tawaran seperti itu, bagaimana Bang Ian sendiri mendapat respon Bang Ian seperti apa begitu? Saya akan katakan bahwa nggak berpikir ke arah situ lah. Saya dan teman-teman juga bagaimana sukses di Porprov 2022 dan apa yang menjadi target kita, KONI gitu kan, Pengcap, atlet dapat 3 besar. Betul. Gitu kan? Dan ketika 3 besar itulah gitu kan sebuah janji gitu kan kita bisa direalisasikan. Jadi kita jangan bicara buat persoalan kemudian lah untuk kepentingan yang punya partai lah mereka itu kan gitu kan. Jadi kalau untuk berbuat untuk Bekasi dengan pintu yang manapun kita bisa lakukan gitu. Nah pintu kita dari olahraga ya kita dari olahraga aja lah dulu gitu kan. Tapi uniknya Bang Ian ini walaupun sebagai tokoh olahraga banyak orang-orang partai politik justru sharingnya sama Bang Ian gitu. Saya menariknya seperti itu gitu. Iya bener juga karena saya mungkin dari sisi umur kayak usia. Iya. Kan? Lebih berpengalaman. Jadi kalau partai kan masih jauh juga lah sisi usia. Iya. Ya, kita bicara ketua dewan juga masih di bawah saya sisi usia. Jadi mungkin tokoh yang di Bekasi ini yang punya usia tinggi udah banyak tidak berperan banyak gitu kan. Nah saya masih punya kegiatan yang cukup banyak gitu. Artinya bisa diskusi, bisa tukar pikiran tentang persoalan-persoalan yang di Bekasi. Karena kan saya sebagai mungkin juga banyak orang di Bekasi, Kota Bekasi, bagaimana pemikiran-pemikiran itu bisa bermanfaat buat Kota Bekasi. Gitu. Nah sekali lagi Ketua, sebagai putra daerah asli Bekasi, kalau ke depan gitu mendapatkan amanah gitu menjadi salah satu bakal atau calon kepala daerah, bagaimana respon Ketua begitu Ketua? Saya maaf ya, saya nggak mau ngomong masalah itu lah. Iya. Saya ingin bahwa teman-teman juga harus dukung KONI. Siap. Kita Ketua. bicara 3 besar dulu. Baik, artinya Ketua, apapun nanti Allah takdirkan, apapun nanti Allah seperti apa jalannya. Ya tadi Ketua fokus dulu nih terhadap prestasi olahraga yang ada di Kota Bekasi gitu. Betul. Target 3 besar ini benar-benar harus diraih harga mati begitu ya Ketua ya? Ya artinya harus kita perjuangkan sampai kekuatan akhir kita lah 3 besar itu. 3 besar itu ya. Insya Allah target-target ini bisa diraih bulan November 2022. Iya. Terima kasih Ketua waktunya. Mohon maaf diganggu. Sehat selalu ya Ketua. Amin. Baik kawan Rujup, demikian perbincangan kami yang sangat menarik dengan Ketua KONI Kota Bekasi Bang Ian Rasad. Kita sama-sama mendoakan beliau sehat selalu dalam bertugas. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam olahraga. Saya Abdul Rosyad Irwan Siswadi, Ketua Umum KONI Kota Bekasi, mengucapkan Dirgahayu Kota Bekasi di tahun perak. Bangkitkan daya saing ekonomi, tingkatkan industri kreatif. Bekasi berprestasi menuju kota industri olahraga. Salam olahraga.